Hai brosis, balik terus di Hai Cinema. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The King. The King adalah film drama perang sejarah epik yang dibuat pada tahun 2019. Film ini diangkat dari drama Henriette karya William Shakespeare. Film ini disutradarai oleh David Michôd dan juga banyak sekali mendapatkan nominasi serta penghargaan. Film ini diperankan oleh banyak sekali cast-cast ternama seperti Timothée Chalamet, kemudian Robert Pattinson, Lily Rose Depp, dan banyak yang lainnya. Seperti biasa saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Jadi buat kamu yang belum nonton, film ini bisa ditonton di Netflix secara resmi. Oke, buat kalian yang belum subscribe, silakan di-subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan semakin sering menyuguhkan konten-konten dan film-film berkualitas kepada kalian. Oke, langsung saja kita mulai intronya. Hal adalah putra dari Raja Inggris, yaitu Henry IV. Dia memilih hidup mandiri karena memiliki pandangan yang jauh berbeda dengan ayahnya. Ayahnya adalah raja yang sangat terkenal, namun bengis. Dia lebih memilih peperangan dibandingkan perdamaian. Sampai saat ini, konflik dengan Norway dan juga Wales sedang berlangsung. Namun berbeda dengan ayahnya, Hal berpikir bahwa perdamaian adalah hal yang terbaik yang dapat dilakukan seorang raja. Karena berbeda pandangan, akhirnya Hal maupun ayahnya saling tidak menganggap satu sama lain. Walaupun hidup sendiri, Hal selalu didampingi oleh sahabatnya yang seorang veteran perang, yaitu Sir John. Suatu ketika, ayahnya sakit dan mengirimkan seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Hal dan memohon atas kehadirannya. Namun Hal menolak untuk bertemu ayahnya. Akhirnya Sir John pun turun tangan. Dia menyarankan agar Hal mau bertemu dengan ayahnya agar kehidupannya tetap terjamin. Akhirnya Hal pun datang ke istana. Ternyata di sana sedang ramai karena sedang ada pertemuan. Ayahnya mempersilahkan dia untuk masuk, lalu mengatakan bahwa tahta raja tidak akan diwariskan kepadanya, melainkan akan diwariskan kepada adiknya, yaitu Thomas. Bahkan, walaupun Hal adalah putra mahkota, Hal yang mendengar itu pun biasa saja, karena ia memang enggan menjadi raja. Menurutnya, menjadi raja hanya akan menjadi penyebab dari banyaknya penderitaan rakyat. Setelah itu, Hal pun dipersilahkan untuk pergi oleh ayahnya. Esoknya, terjadi peperangan antara Thomas dan Percy Hotspur yang baru saja berkhianat. Hal datang untuk menghentikan perang itu. Hal berkata bahwa mereka bukanlah musuh Inggris. Ayahnya lah yang membuat mereka menjadi musuh. Akhirnya, Hal pun berinisiatif untuk menantang Percy agar bertarung satu lawan satu dengannya. Dan bagi siapapun yang membunuh, dialah yang memenangkan pertarungan tersebut. Dengan pakaian yang sama lengkapnya, pertarungan pun dimulai. Di awal, pertarungan sangat sengit. Mereka saling beradu pedang satu sama lain. Lalu, Hal berhasil menjatuhkan Percy dan mereka pun akhirnya saling bergulat. Namun, pergulatan belum bisa membunuh satu sama lainnya. Akhirnya mereka pun kembali beradu pedang dan Percy mampu menyudutkan Hal sampai-sampai pedangnya terjatuh. Namun Hal masih bisa mengambil pisau dan juga berhasil menjatuhkan Percy. Dengan cepat, Hal langsung menusukkan pisau tersebut ke leher Percy dan perang pun selesai dengan diakhiri kematian Percy. Someday this will be your head. This field was mine. This fucking head. Setelah perang usai, Hal mengalami guncangan yang cukup berat. Itu adalah pertarungan pertamanya dan juga pembunuhan pertamanya. Sir John bilang bahwa apa yang sekarang Hal rasakan ya wajar saja. Lalu ia melanjutkan bahwa perasaan terburuk adalah sesaat setelah menang perang, yaitu ketika kita tahu bahwa kita menang, namun harus membunuh orang lain terlebih dahulu. Esoknya, Hal didatangi oleh penasehat raja. Ia membujuk Hal agar mau menjenguk ayahnya. Ternyata ayahnya sedang sekarat. Namun, atas apa yang sudah ayahnya lakukan, tentunya Hal menolak mendatangi ayahnya. Tapi si penasihat berkata bahwa Inggris sedang membutuhkan raja. Ayahnya sekarang sekarat, dan Thomas ternyata sudah mati di medan perang saat melawan rakyat Wales. Akhirnya, Hal yang mendengar itu pun pergi ke istana dan menjenguk ayahnya.
Sebelum kematian, ayahnya memohon kepada Hal agar ia mau menjadi raja. Akhirnya Hal pun memutuskan untuk menjadi raja. Lalu Hal mengatakan kepada para pelayan bahwa kali ini mereka akan menjadi pelayan yang sangat hina, karena mereka akan melayani putra raja yang selama ini mereka hinakan. Namun Hal berjanji bahwa ia akan menjadi raja yang jauh sekali berbeda dari ayahnya. Pelantikan pun dimulai. Hari ini acara dihadiri oleh seluruh elemen kerajaan. Setelah itu Hal pun resmi menjadi King Henry V. Malamnya, kerajaan mengadakan pesta penobatan atas dilantiknya raja baru. Banyak sekali kerajaan lain yang mengirimkan hadiah lambang persahabatan dengan kerajaan Inggris. Namun ada satu hadiah yang cukup menarik perhatian, yaitu bola tangan yang dikirimkan oleh kerajaan Prancis. Hal menganggap itu tidak masalah. Namun yang lain terdiam karena merasa itu adalah bentuk penghinaan untuk Raja Inggris. Esoknya, penasehat raja, yaitu William, menyarankan Hal untuk merespon pesan tersirat dari hadiah yang diberikan kerajaan Prancis. Menurutnya itu adalah bentuk penghinaan kepadanya dan kerajaan Inggris. Namun Hal tidak mau menganggap hal ini serius karena ia tidak suka dengan peperangan. William pun melanjutkan bahwa respon kepada Prancis sebenarnya bukanlah kejahatan, melainkan akan menunjukkan kekuatan Inggris yang sebenarnya. Hal itu juga dibutuhkan untuk menguatkan posisi Hal sebagai raja yang baru saja dilantik. Namun Hal tetap tidak setuju dengan saran dari William. Namun mau tidak mau William pun ikut keinginan rajanya tersebut. Suatu siang, Hal dan adik perempuannya yaitu Philippa yang sudah menjadi ratu di Denmark sedang berbincang. Philippa mengatakan bahwa Hal harus hati-hati kepada para bangsawan kerajaan, yaitu para pelayannya di kerajaan, seperti menteri dan yang lainnya. Bahwa sebenarnya mereka punya tujuan masing-masing dan mereka tidak akan mengatakan hal yang sebenarnya. Bisa saja di antara mereka ada yang sudah merencanakan pengkhianatan. Apalagi kondisi Hal adalah raja yang baru dilantik dan belum punya kedudukan yang kokoh dan diakui oleh mereka. Hal pun dengan senang hati menerima saran dari adiknya. Esoknya saat rapat kerajaan, Uskup Agung menceritakan bahwa tahta kerajaan di Prancis tidak sah sebenarnya menurut hukum yang ada. Namun cerita tersebut dihentikan oleh Hal karena ia merasa bahwa apa yang diceritakan oleh Uskup Agung bertujuan untuk mendapatkan sentimen negatif kepada kerajaan Prancis. Alexander began to bolster your claim to France. By way of preparedness, I believe it always was. France was your father's long-held ambition. Lalu di ruangan lain, William mengatakan bahwa Hal harus memaafkan Uskup Agung atas pidatonya yang tanpa dasar. Namun William berkata bahwa Hal tidak boleh lupa terhadap suasana hati rakyat yang sedang merasa sudah dihinakan oleh kerajaan Prancis. William memuji bahwa Hal sudah melampaui ayahnya dalam hal mengontrol emosi. Namun Hal juga harus mendapatkan hati rakyat. Suatu ketika, Hal datang untuk menginterogasi seorang pembunuh yang ditangkap dan mengaku telah dikirim oleh Raja Charles VI dari Prancis. Pembunuh tersebut sengaja dikirimkan oleh Raja Prancis tentunya untuk membunuh Raja Inggris yang baru, yaitu Hal. Lalu setelah itu, Hal pun mengumpulkan para bangsawan kerajaan dan mendiskusikan atas masalah yang baru saja terjadi. Mereka menyarankan kepada Hal agar tidak mengabaikan tindakan pemicu perang seperti ini. Dan jika diabaikan, maka akan terlihat sebagai kelemahan yang dimiliki oleh kerajaan Inggris. Setelah banyak berdiskusi dengan William, akhirnya Hal pun mengumumkan bahwa mulai hari ini, Inggris akan berperang dengan kerajaan Prancis. Lalu Hal menghampiri Lord Grey dan sepupunya, yaitu Cambridge, dan mengatakan bahwa besok pagi mereka akan dipenggal kepalanya. Karena ternyata Hal sudah mengetahui bahwa mereka berdua sudah memiliki niat untuk mengkudeta Hal dari tahtanya saat ini. Dan mereka berdua ternyata sudah dibantu oleh kerajaan Prancis untuk melancarkan kegiatan itu. You were once my friend. Lalu eksekusi pun dilakukan untuk Lord Grey dan Cambridge. Setelah itu, Hal pun mendatangi Sir John dan meminta tolong kepadanya agar mau menjadi penasehat perangnya selama perang dengan Prancis nanti. Walaupun di awal menolak, namun Sir John pun menerima ajakan Hal kali ini.
Dengan kekuatan penuh, Hal pun berangkat menuju Prancis bersama pasukannya. Ia tetap didampingi oleh William sebagai penasehat pribadinya dan juga Sir John sebagai penasehat perangnya kali ini. Hal juga menyampaikan rasa terima kasih karena Sir John sudah mau mendampinginya pada perangnya kali ini. Padahal Sir John tidak mau mengikuti perang lagi karena ia merasa bahwa perang hanya menumpahkan darah semata. Lalu Hal pun sampai di daerah kekuasaan kerajaan Prancis dan ia langsung memerintahkan untuk melakukan pengepungan pada sebuah kastil di sana. Para pasukan pun langsung melempari kastil dengan batu yang sangat membara. Pada akhirnya orang-orang di kastil pun menyerah dan memohon agar mereka bisa membebaskan para wanita dan anak-anak di sana. Permintaan itu pun langsung disetujui oleh Hal. Kemudian Hal pun langsung merancang rencana lanjutan perangnya bersama para penasehatnya. Lalu suatu malam, Hal didatangi oleh Pangeran Prancis. Awalnya Hal mengira bahwa kedatangannya yaitu untuk mengajukan perdamaian. Namun ternyata dia malah mengatakan bahwa besok adalah hari terakhir Hal untuk menjadi raja. Dan juga besok akan ada banyak sekali teriakan kesakitan dari pasukan Inggris. Juga ia mengatakan bahwa kerajaan Inggris akan hancur dan kehancuran sudah ada di depan mata. Lalu Hal pun pamit dan keluar. Kemudian Hal langsung menyuruh Sir John untuk segera menyiapkan seluruh pasukannya untuk melakukan perang besar besok. Mereka pun berangkat menuju padang rumput tempat peperangan akan dilakukan. Namun, betapa kagetnya mereka ketika mereka mengirimkan satu orang pengintai dan dia melihat pasukan musuh dalam jumlah yang sangat besar. Lalu Hal pun kembali berdiskusi dengan para petinggi lainnya. Kemudian seseorang menyarankan agar Hal dan pasukan kembali saja ke Inggris karena keadaan pasukan yang sudah melemah dan kekuatan musuh yang sangat besar. Kemudian kemungkinan untuk menang pun sangat kecil. Namun Sir John berkata lain. Dia bilang bahwa kita masih bisa memenangkan peperangan jika kita melawan mereka tanpa memakai kuda dan baju zirah. Karena dia memperkirakan bahwa nanti malam akan turun hujan dan kita akan memiliki keuntungan jika mempunyai mobilitas yang tinggi dan mereka akan terjebak di genangan lumpur yang sangat besar dengan kuda-kuda yang tidak mampu berjalan dan baju zirah mereka yang sangat berat. Akhirnya Hal pun setuju dengan usul dari Sir John. Namun dengan syarat nanti malam harus turun hujan. Benar saja, malam itu hujan turun sangat lebat. Esok paginya, Sir John langsung bersiap dengan baju zirahnya. Ia berencana akan memimpin pasukan siap matinya yang akan dijadikan sebagai pancingan dari seluruh rencana yang sudah ia buat. Ia merasa memiliki beban moral dan harus dirinya lah sendiri yang memimpin rencana ini. Hal awalnya ragu karena Sir John adalah sahabatnya selama ini. Namun Sir John meyakinkan bahwa masih banyak hal lain yang harus ia lakukan sebagai raja. Sebelum perang pecah, Hal mendatangi Pangeran Prancis terlebih dahulu dan menawarkan duel 1 lawan 1 untuk mewakili para pasukan yang ada. Namun pangeran menolak dan tetap menginginkan peperangan. Hal pun kembali dan menyiapkan para pasukannya. Let us make famous that field out there. Kemudian Hal memberikan pidato yang mampu membangkitkan semangat para pasukan. Hal mengatakan bahwa seluruh pria diciptakan untuk kematian. Bisa saja kematian kalian adalah hari ini dan milikku adalah besok, ataupun sebaliknya. Yang penting adalah semua yang kita lakukan adalah demi kemuliaan Inggris dan juga demi kejayaan Inggris. Great man, do it!
for the cannons are charged! Sir John memulai peperangan dengan diawali teriakan penyemangat dan menyuruh para pasukan untuk maju perlahan. Lalu direspon dengan kesatria berkuda dari Prancis yang maju. Hal yang melihat hal itu pun langsung menyuruh para pemanah untuk melepaskan anak panah mereka. Banyak dari pasukan musuh yang jatuh, namun mereka langsung merespon dengan mengirimkan kekuatan penuh dan langsung menyerang pasukan Sir John yang sudah bersiap untuk menunggu serangan dari mereka. Akhirnya perang pun pecah. Dan sesuai perkiraan Sir John, bahwa pasukan Prancis banyak yang mengalami kerugian karena medan perang yang berlumpur. Lalu pasukan rombongan kedua dari musuh mulai maju, namun pemanah Inggris masih sigap dan langsung melepaskan anak panah mereka. Pasukan musuh pun banyak yang berjatuhan karena panah tersebut. Tapi pasukan yang tersisa langsung menerobos masuk ke dalam medan peperangan. Hal yang melihat itu pun langsung memimpin pasukan tanpa baju zirah dan langsung menerobos juga ke medan peperangan. Pasukan Inggris nampak mendominasi dan rencana dari Sir John pun berjalan dengan baik. Saat Pangeran Prancis datang, seketika para pasukan yang sedang bertempur pun diam seketika. Lalu dia pun mengajak Hal untuk duel 1 lawan 1 dan Hal pun menerima ajakan itu dengan senang hati. Namun saat Pangeran Prancis maju, ia malah terpleset karena licinnya medan perang dan beratnya baju zirah yang ia pakai. Akhirnya Hal pun mempersilahkan para pasukannya untuk menyerangnya dan membunuh pangeran itu. Peperangan pun dimenangkan oleh Inggris, ditandai dengan matinya sang Pangeran Prancis. Setelah perang usai, Hal dan para pasukan pun mengumpulkan harta rampasan perang dan juga mendata seluruh pasukannya yang sudah meninggal. Lalu Hal menemukan mayat dari Sir John dan ia pun langsung duduk di sebelahnya. Hal diam lalu menangis. Ia menangisi kepergian sahabat satu-satunya itu. Lalu ia pun berdiri dan pergi dari sana. Setelah itu, Hal memimpin pasukan dan melanjutkan perjalanan menuju kerajaan Prancis. Sesampainya di sana, Hal langsung dipersilahkan untuk masuk dan disambut oleh Raja Prancis. Lalu Raja Prancis mengatakan bahwa ia akan menyerahkan dirinya dan mengakui kekalahannya. Namun Raja Prancis kemudian mengusulkan perdamaian dan menawarkan agar Hal menikahi putrinya. Lalu kedepannya kerajaan Prancis akan menjadi keluarga bagi kerajaan Inggris. Hal pun setuju dengan usulan tersebut. Singkat cerita, digelarlah pesta pernikahan antara Hal dan putri Prancis yang bernama Catherine. Sebelum bertemu dengan rakyatnya, Hal mendatangi Catherine terlebih dahulu untuk berbincang sesaat. Hal memuji bahwa dirinya sangat cantik. Lalu Catherine mengatakan bahwa dirinya tidak akan tunduk kepada Hal kecuali Hal memperlakukannya dengan baik dan memperlihatkan rasa hormat kepadanya. Hal pun setuju dengan permintaan Catherine. Lalu Catherine bertanya kepada Hal mengapa Hal membawa peperangan ke Prancis. Hal pun menjawab bahwa Raja Prancis sudah memicu peperangan dengan mengirimkan pembunuh kepadanya. Namun Catherine membantahnya. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ayahnya tidak pernah mengirimkan seorang pembunuh. Lalu Catherine juga mengatakan bahwa di depannya Hal hanyalah pemuda yang bodoh dan angkuh yang mudah ditipu. Lalu Hal pun izin untuk meninggalkannya terlebih dahulu. Ternyata Hal mendatangi William. Hal mencurigai William bahwa semua kejadian ini adalah ulah dari William. Hal meyakini bahwa Williamlah yang sudah mengadu domba antara dirinya dan kerajaan Prancis. Semua kejadian seperti hadiah bola dari Prancis, kemudian pembunuh bayaran, dan juga yang lainnya adalah rencana dari William. Namun William beralasan bahwa dia sudah berhasil memberikan seluruh keberhasilan kepada Hal. Tapi Hal tidak merasa begitu. Sejak awal, keinginannya adalah kedamaian mutlak. Namun William malah merancang peperangan besar dan adu domba. Lalu saat William sedang menunduk di hadapannya, Hal pun langsung menusuknya dengan pisau yang ia bawa. Setelah itu, Hal pun kembali mendatangi Catherine
dan meminta kepada Catherine agar selalu berkata jujur kepadanya. Catherine pun setuju, lalu Hal pun mempersuntingnya, dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa hati-hati kepada seluruh orang, walaupun orang tersebut adalah orang kepercayaan kita dan juga orang terdekat kita. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah menonton sampai selesai. Terima kasih juga kepada kalian yang sudah subscribe dan like. Kalian luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.